Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, di dalam pertemuan terakhir ini dalam ta'lim kitab Arba'in Imam Nawawi, insyaallah malam ini kita akan khatamkan kitab ini dan melanjutkan daripada ta'lim yang kemarin. Kita berada di akhir hadis, yakni hadis yang ke-42. Mana di sini hadis qudsi kemarin sudah kita terangkan. Kita sampai di pembahasan tentang raja. Karena di sini di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani," wahai anak cucu Adam, jikalau engkau berdoa kepadaku, memohon kepadaku, wa rajautani, yakni berharap, raja yakni harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di Burdah disebutkan, ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munkharimi. Itu di kitab Burdah tadi kita baca. Yakni kita menaruh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya harapan kita tidak disia-siakan sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Aku akan ampuni kamu atas apa-apa yang ada pada dirimu, yakni dari banyaknya dosa-dosa yang telah kamu lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ajib lagi apa? Wala ubali. Dan aku tidak akan ingat-ingat itu. Aku akan lupakan. Berarti siapa yang doa sama Allah dan meminta harapan sama Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan pengampunan dari Allah dan tidak akan diingat-ingat lagi, tidak akan diungkit-ungkit lagi dosa yang telah dilakukan seorang tersebut walaupun banyak nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nah, ar-raja di sini makna dan pengertian dan hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang raja, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagian ulama mengatakan jangan cuman raja, jangan cuman kita menaruh harapan sama Allah Subhanahu wa taala. Harus dibandingkan atau disandingkan dengan khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ar-raja wal khauf janahas salamah. Karena raja, harapan kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kita kepada Allah itu bagaikan penyeimbang, yakni sayap keselamatan kita di dunia ini. Wa akhraja Ibnu al-Mubarak wa Ahmad wa Tabarani. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal juga, wa Imam At-Tabarani an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'tum," jika kalian mau, kata Rasulullah ngomong sama para sahabat ini, "an ba'dukum ma awwala ma yaqulu Allah lil mu'minina yaumal qiyamah." Aku akan sampaikan apa yang Allah dahulu serukan kepada orang-orang yang beriman kelak kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa ma awwala ma yaqulun lahu, dan apa yang Allah katakan kepada mereka orang-orang mukmin itu? Qulna na'am ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah, ya. Kemudian qala Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha ta'ala yaqulu lil mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang mukmin, hal ahbabtum liqa'i, apakah kalian ini mencintai, senang dengan pertemuan, perjumpaan denganku?
Fayaqulun, maka orang-orang mukmin ketika di hari kiamat nanti berkata, "Na'am ya Rabbana." Tentu wahai Tuhanku. Fayaqul, "Lima?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kenapa?" Fayaqulun, maka orang-orang mukmin tersebut berkata, "Rajauna afwaka wa maghfiratik." Kami selalu mengharapkan permintaan maafmu, yakni ampunan maafmu, pemberian maafmu dan ampunanmu, maghfiratik. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad wajabtu lakum maghfirati." Maka aku telah wajibkan atas zatku yang mulia ini atas ampunanku kepada kalian. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, war raja. Apa itu raja? Nah, ini penting juga, ini kita tahu raja, berharap sama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ar-raja huwa husnudzan billah. Prasangka baik kita sama Allah Subhanahu wa taala fi qabul ta'ah wukifat laha. Yakni apa? Dalam diterimanya ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au maghfirah sayyi'ah tuqta minha, ataupun kita husnudzan sama Allah akan pengampunan dosa dari dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita husnudzan bahwa kita memohon ampun sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Hadzal raja. Wa amma tuma'ninah, adapun nyantai, tuma'ninah, diam, ma'atar ta'ah, bersama meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak sholat, tidak puasa, tapi berharap, mohon ampun, istighfar, husnudzan, tapi tanpa wal israr, dan juga terus menerus alal mukhalafat, dan terus menerus melakukan mukhalafat, kesalahan, dosa-dosa. Maka ini adalah apa? Fa'amnun wa ghurur. Maka ini adalah suatu kesesatan yang nyata. Dia diem toh, mohon ampun sambil ninggalin ketaatan, tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah masuk masjid, dan terus menerus melakukan dosa, mukhalafat. Maka ini adalah kesesatan yang nyata. Wa qad nuhiya anhu, dan ini telah dilarang oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Yahya bin Mu'ad, berkata Imam Yahya bin Mu'ad, apa? Min a'zamil ikhtirar indi, salah satu kesesatan, melencengnya seseorang bagiku, melencengnya orang, pemikiran seorang ini sesat, yakni apa itu? At-tamadi minadz dzunub, at-tamadi fid dzunub ma'a raja'il afu min ghairi nadamah. Terus menerus berbuat dosa bersama berharap akan diampuni, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala min ghairi nadamah, tanpa penyesalan. Jadi dia terus menerus melakukan dosa sambil dia ini berharap diampuni, aku bakal diampuni sama Allah, aku bakal dimaafkan sama Allah, tapi dia tidak pernah nyesal akan dosa tersebut yang dia lakukan. Waliyatubillah tidak. Wa tawaqqu al-qurb min Allah bi ghairi ta'ah. Dan dia merasa dia ini dekat sama Allah Subhanahu wa taala, berada dekat sama Allah Subhanahu wa taala tanpa ketaatan. Jadi ngerasanya dia ini punya maqam, punya sesuatu kedudukan di sisi Allah, tapi dia tidak pernah melakukan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kesesatan yang benar-benar sesat, kata Imam Mu'ad bin Yahya bin Mu'ad. Kemudian apa? Wantidaruz zara'jana bi badrinah. Dan dia menunggu panen, ya, panen dari amalan-amalan supaya masuk ke surga, tapi dia menaburkan benih dari api neraka. Wa talab darul muti'in bil ma'asi. Dia berharap tempat tinggal orang-orang ahli taat, yakni surganya Allah, tapi dengan maksiat. Dia berharap surga tapi terus-menerus maksiat. Wantidarud jaza bighairi amal. Dia nunggu gajian tapi tidak pernah kerja. Ya kan lucu. Wa tamanna 'ala Allah azza wa jalla ma'al ifrat. Dan berangan-angan sama Allah Subhanahu wa taala sampai berangan-angan tersebut berlebih-lebihan.
Wah santai, kita bakal diampuni semua, kita bakal selamat, kita bakal ini, kita bakal ini. Tapi tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat ketaatan, dan juga terus-menerus melakukan dosa tanpa penyesalan. Itu kesesatan yang sangat jelas, kata Imam Yahya bin Mu'adz. Kemudian Al-Imam Ibn Jauzi mengatakan juga, ini imam-imam besar a'imah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ibn Jauzi, Imam Mu'adz bin Yahya, ini para a'imah kubar. Mengatakan apa Imam Ibn Jauzi? Inna masalah rajih ma'al israr alal maksiyah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dia berharap tapi terus-menerus melakukan maksiat, kama saliman raja hasadan wa mazara'a. Seperti dia berharap akan panen tapi dia tidak pernah menabur benih, tidak pernah nandur, tidak pernah nanam, tapi berharap panen. Nah, dari mana coba? Al waladan wa manakaha. Dia berharap anak tapi tidak nikah. Dia berharap ingin punya anak, ingin ini tapi tidak pernah nikah. Tidak bakal punya anak, dari mana? Turun dari langit, jebrol. Ya. Kemudian wakana Imam As-Sufyan As-Sawri, Imam Sufyan As-Sawri, beliau mengatakan apa? Arjan nas lin najah. Paling arja, paling diharapkan atau mendapatkan harapan yang kuat akan keselamatan seseorang itu apa? Akhwafuhum ala nafsih. Orang yang paling takut sama dirinya sendiri. Orang kalau sudah takut sama dirinya sendiri, yakni takut dia ini berbuat maksiat nanti masuk neraka, takut kalau seperti ini nanti begini, maka ini adalah satu harapan yang sangat memungkinkan orang tersebut selamat dunia wal akhirah. Waman sama ya gila. Dan juga berkata lagi ulama lain apa? Min alamatul raja. Salah satu alamat tanda-tanda orang yang raja, berharap kepada Allah dengan benar, husnul ta'ah, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda yang paling jelas orang tersebut benar-benar berharap raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila innahu la bud litahaqqaq ar-raja minal khauf. Dan juga yang namanya raja itu harus ada rasa takut dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Takut kalau mau berbuat maksiat, takut kalau mau seperti ini seperti itu. Ini yang terpenting supaya apa? Supaya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini berjalan dengan benar. Ya. Wal mukhtar inda Malikiyah. Ini ada satu masalah tentang antara harapan, raja dan khauf, rasa takut kepada Allah. Menurut Imam Malik dalam madhab Maliki mengatakan apa? Taghlibul khauf in kana sahihan wa raja in kana maridan. Kita ini lebih banyak ini misalnya tangan kanan ini raja, harapan, kita menaruh harapan. Tangan kiri kita apa? Rasa takut kepada Allah. Lebih kita unggulkan rasa takut kita kepada Allah, kata Imam Malik di dalam madhab Maliki, apabila kita dalam keadaan sahih, sehat. Rasa takut kita gedekan. Rojaknya standar. Wa in kana marid, apabila kita dalam keadaan sakit, maka kebalikannya. Rojaknya tinggikan, gedekan. Rasa takut kepada Allah standar. Itu menurut madhab Imam Malik. Wa rajih inda Syafi'i, dan menurut pendapat yang rajih yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i katanya apa? Istawahuma, sama tetap mau dalam keadaan in kana sahihan fi haqqis sahih. Kalau di dalam keadaan kita sehat, enggak sakit, sama. Raja standar, takut juga standar, imbang. Bi ayyandur taratan ila uyub nafsih fayakhaf. Nah, kalau kita dalam keadaan sehat, tidak sakit, sekali-kali kita ini melihat akan aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, supaya apa? Supaya ada rasa takut kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan tanzur ila karamillah fayarju. Dan sekali-kali juga kita ini melihat akan apa? Akan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi imbang. Wa amal marid menurut madhab Imam Syafi'i, adapun kita dalam keadaan sakit gimana? Fayakunu roja'uhu aghlab min khawfi. Maka jadikanlah roja, harapan kita lebih tinggi, lebih kuat daripada rasa takut kita kepada Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis dalam riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La yamutunna ahadukum illa wa huwa yahzun billahi ta'ala. Janganlah kalian mati, di antara kalian janganlah kalian ini mati. Gimana katanya? Illa, kecuali dia dalam keadaan husnudzan billahi ta'ala. Nah, ini berarti roja dalam keadaan sakit, karena paling dekatnya seseorang kepada kematian itu biasanya kalau sakit. Ya? Ya. Kalau sakit berarti roja lebih banyak. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal, kita dalam keadaan husnudzan billah. Takutnya kalau kita dalam keadaan khauf, rasa takut, nanti saya tidak diampuni, akhirnya suudzon, prasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut mazhab Imam Syafi'i dalam masalah roja dan khauf. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balagat dunubaka ananas sama, jikalau dosa kalian ini sebanyak awan-awan yang ada di langit mentok sampai ke langit, yakni maknanya apa? Lau kasarat dunubaka wa mala'atil ardul fadha. Seandainya saking banyaknya dosa-dosa kalian yang kalian lakukan sampai memenuhi langit, memenuhi bumi sampai tinggi ke langit, hatta wasalat az-zaman ila sahab, sampai sekiranya itu tingginya sampai ke awan-awan yang ada di atas, berarti banyaknya apa katanya? Tsummastaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu laka, aku akan ampuni kamu. Allah. Wa hakikatul istighfar, hakikatnya istighfar itu apa? Apabila kita mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Itu hakikatnya istighfar, Allahumma gfirli. Wa yakum maqamahu, dan sama juga dalam hakikat istighfar, yakni kita mengucapkan astaghfirullah, itu cukup. Li'annahu faqad bermakna talab, karena itu maknanya juga berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat astagfirullah. Wa fil hadis, nah ini di dalam satu hadis disebutkan, man qala, siapa yang berkata, membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana qad farra minaz zahaf. Siapa orang yang baca itu, maka diampuni dosanya walaupun dia pernah melakukan dosa kabur dari peperangan. Dosanya orang kabur dari peperangan ketika jihad fisabilillah ini termasuk dosa besar. Sampai ini satu hal yang sangat dibenci kepada Rasulullah dan salah satu tanda orang-orang munafik. Siapa yang membaca tadi? Mari kita baca bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa fi ba'dil athar, dan juga disebutkan dalam sebagian hadis, innal istighfar yaji yaumil qiyamah, nanti istighfar kita yang kita baca di dunia akan datang di hari kiamat, muhdikan di a'malil khalaik, nempel, berada, nyantum di amalan-amalan kita. Jadi kayak ada stempel istighfarnya, amalan kita seperti ini ada cap istighfar. Walahu anin haulal arsh, dan ada suara rintihan di bawah arsy, di sekitar arsy-Nya Allah, apa?
Yaqul, istighfar tersebut berkata apa? Ilahi, wahai Tuhanku, hakku, hakku, berikanlah hakku. Yakni kata istighfar seperti itu. Yakni apa? Yakni nanti orang yang banyak istighfar itu amalan-amalannya apabila ada di situ stempel istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada istighfar tersebut hak-hak istighfar tadi, yakni diampuni dosa-dosa orang yang telah berbuat dosa ketika di dunia karena dia telah beristighfar. Itu maknanya seperti itu. Wa qala Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham berkata apa? Ma'alhamallahu ta'ala abdan al-istighfar wa huwa yurid ayu adzibahu. Ya Allah, sekali-kali tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kita akan diazab sama Allah. Kalau kita masih diilhamkan sama Allah untuk beristighfar, memohon ampun sama Allah, insya Allah Allah berarti tidak menginginkan kita untuk mengazab kita. Imam Ibrahim. Wa As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, min khasa'is hadhihi al-ummah, termasuk daripada khususiyah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha yaghfir lahum dzunubahum bil istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar. Ini khususiyah umatnya Rasulullah. Kalau umat-umat zaman dahulu tidak seperti ini. Kalau berbuat dosa ada langsung ukubahnya. Ada yang tidak makan, ada yang puasa, ada yang sampai sedekah, ada yang macam-macam. Ada yang dicambuk, ada yang diracun, macam-macam. Tapi umatnya Rasulullah, kata Imam Suyuti, khususiyah umatnya Rasulullah SAW, kita istighfar langsung diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang. Ya, ini zaman yang dianjurkan sangat kita untuk memperbanyak istighfar dan salat ala Nabi. Istighfar dan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Zain bin Sumaid di dalam kitab Manhajus Sawi, beliau mengatakan apa? Zaman sekarang ini orang apabila merasa dirinya banyak dosa, maka perbanyaklah istighfar. Dan orang yang merasa terhindar dari dosa, maka perbanyaklah sholawat. Karena apa? Karena istighfar kita itu seumpama seperti mandi, sedangkan sholawat itu sebagai minyak wanginya. Kalau kita sholawatan terus, kita banyak dosa, berarti kita tidak mandi. Istilahnya dosa itu kotorannya, berarti kita tidak mandi, tapi pakai minyak wangian terus. Ya tetap sih baunya wangi, tapi tidak mandi. Nah, selayaknya untuk memperbanyak mandi. Supaya apa? Supaya memperbanyak istighfar, yakni supaya kotoran-kotoran dari dosa itu hilang. Kemudian perbanyaklah sholawat supaya bau kita harum. Sallallahu alaihi wa ala. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan istighfar di sini yang dimaksud dalam hadis ini adalah taubat. Ya, innal murad bil istighfar fi hadzal hadis at-taubah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma istighfar toh. Itu sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau sudah taubat, ini harus ada syarat-syaratnya. Di sini disebutkan walaha syurutun khamsah. Syaratnya taubat ada 5. Perhatikan ini. Yang pertama apa? Kalau kita mau dikatakan taubat nasuha, taubat yang benar-benar bersih daripada dosa, bisa menggugurkan dosa seperti tadi keutamaan-keutamaannya. Yang pertama al-iqla' an-dzanab. Mencabut diri dari perbuatan dosa itu benar-benar mencabut. Seperti kita mencabut pohon dari akar-akarnya keluar semua sudah. Jangan ada yang tersisa diri kita masuk atau masih ada hubungan sama dosa tersebut. Yakni tarkuhu al-battah, meninggalkan dosa tersebut wes sama sekali tidak melakukan lagi. Waqad warada al-mustaghfir min adz-dzanab wa huwa muqimun alaih al-mustahzi' bi rabbih. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan orang yang selalu istighfar dari dosa tapi dia terus berbuat maksiat seperti orang yang menghina
atau meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita taubat benar-benar ikhlas daripada dosa tersebut, mencabut diri, menjauhkan benar-benar, sudah tutup semua pintu yang menuju ke sana. Itu benar-benar taubat. Kemudian yang kedua apa? An-nadam. Benar-benar penyesalan akan perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, penyesalan di sini penyesalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Kadang orang menyesal dari berbuat dosa, tapi penyesalannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang mabok, kepleset, masuk apa? Masuk sungai atau mana, jatuh, masuk selokan. Sakit jatuh gini. Dia nyesel, mabok, berbuat mabok, dosa. Bukan karena Allah, tapi karena dia kepleset, akhirnya dia masuk rumah sakit, badannya hancur, jatuh. Berarti ini penyesalan bukan karena, yakni penyesalan karena kita benar-benar telah mukhalaf, yakni melenceng daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Kita benar-benar menyesal dari situ. Itu yang dikatakan an-nadamah. At-taubah ya an-nadamah. Taubat itu adalah penyesalan, tapi penyesalan karena Allah. Atau mungkin karena kita main judi. Ya, kalah. Wah, aku tobat, benar-benar tobat, nggak mau main judi lagi. Ya, tobatnya karena nggak punya duit. Nah, kalau menang, bakal tobat. Ya apa ya? Nah, berarti ini tobatnya bukan karena Allah. Ya, ini yang dimaksud tobat di sini, ya ini tobat benar-benar lillahi ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa itu? Al-azam wa tasmim ala alla ya'ud ilaih. Ma'asya. Ada azam yang kuat di dalam hati kita, ada keinginan yang kuat, ada niatan yang kuat di dalam diri kita untuk tidak kembali dalam perbuatan dosa itu selama kita hidup. Itu syarat taubat. Harus ada. Pokoknya ada keinginan yang kuat di dalam diri kita. Bahkan diumpamakan sebagian ulama kama la ya'udul laban ila dhara. Seperti tidak akan kembalinya air susu kembali ke puting tempat keluar susunya tadi. Bisa bakal balik kan? Kalau udah diperas keluar, mau balik lagi gimana? Enggak bisa. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, syaratnya apa? Wuqu'uha qabla al-gharghara. Tobat itu harus dilaksanakan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau nyawa kita sudah di tenggorokan, sakaratul maut, sebentar lagi kita meninggal, maka sudah tidak diterima itu taubat. Makanya, ya, kalau sebelum kita ini berbuat dosa, pikir ke situ. Barangkali kita meninggal ketika kita berbuat dosa tersebut, gak sempat taubat, waliyadzubillah min dzalik. Karena apa? Taubat itu diterima malam yugharghir, sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan. Ini ada satu riwayat. Kalian tahu Fir'aun? Fir'aun musuhnya Nabi Allah Musa, tahu? Ini Fir'aun ini di dalam Al-Quran loh, taubat loh. Ketika tenggelam di sungai ini ya, mengejar Nabi Allah Musa, tenggelam, taubat dia. Ya, di Al-Quran. Tapi kenapa kok nggak diterima taubatnya? Karena sudah ketika itu nyawa udah sampai di ghargharah. Di Al-Quran amantu billah alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aku beriman aku percaya kepada Tuhan yang disembah Bani Israel, yakni Nabi Allah Musa, dan aku termasuk golongan orang-orang yang mukmin muslim. Itu kalamnya Fir'aun di Al-Quran. Tapi apa? Oh, sudah selesai. Itu diriwayatkan di dalam tafsirnya, Allah nyuruh malaikat Jibril untuk meletakkan di dalam mulutnya itu gelembung-gelembung dari air. Karena apa? Udah ngaku Tuhan, udah semua dosa dilakukan, udah ini.
udah tidak diterima dosanya, tidak diterima taubatnya. Asik tempat tobat tapi tidak diterima. Dan satu lagi, tobat itu tidak diterima ketika apa? Ketika terbitnya matahari dari barat. Matahari kalau sudah terbit dari barat, salah satu tanda besar akan terjadinya kiamat, itu sudah ditutup pintu taubat. Itu ada riwayatnya lagi panjang. Ketika pagi hari matahari mau terbit dari barat, itu riwayatnya panjang, disebutkan di kitab Sirah An-Nabawiyah ada itu, atau kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Itu ceritanya panjang. Seperti itu. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima itu sama. Qabla tulu'i syams min maghribiha. Sebelum terbitnya matahari dari barat. Itu syarat yang kelima tadi. Pas, jadi ada 5. Ya. Itu kalau dosa kita antara kita dan Allah. Tapi wa in kana dzanab yata'allaq bi adami. Kalau dosa kita sangkut pautnya sama manusia, nambah satu lagi. Apa itu? Syaratus sadis, syarat yang keenam, raddud zalamah ila sahibiha. Mengembalikan sesuatu yang kita zalimi kepada orang yang bersangkutan. Kita berbuat zalim, kita pernah mencuri harta seseorang atau ghosab atau apa, kita wajib syaratnya untuk kalau kita tobat balikin, ganti apa yang telah kita lakukan kepada orang tersebut. Ya, seperti itu. Wajib alaihi ayyarud ma khasabahu aw sarifah, ya tadi disebutkan. Fa'in ajaza anil malik aw warisahu. Kalau sudah tidak mampu dikembalikan, orangnya sudah meninggal atau ahli warisnya sudah tidak ada, apa? Daf'uhu li hakim thiqah. Kasihkan kepada seorang hakim yang dapat dipercaya. Fa'in ta'adzara, tidak bisa juga ini hakim ini orang yang bisa dipercaya misalnya. Sarafahu bima syaa' minal masalih. Harta yang tadi kita curi dari orang tadi, kita belikan, kita amalkan untuk sesuatu yang ada maslahatnya dengan niat untuk orang tadi. Pahalanya kita berikan kepada orang tadi yang kita zalimi. Itu caranya. Ya. Kemudian wa ya'lam dzalik. Kita sudah ketahui ini bahwa anna man ikhtab. Nah, ini sering nih. Orang yang sering ghibah, ngomongin orang, gunjingin, ngomongin kejelekan orang di belakang orangnya, ya, dan dia menginginkan istighfar, menginginkan tobat, dan dia ingin permohonan maaf, maka falabud ayyadhkur lahu al-lafat al-waqi'. Maka caranya tobatnya gimana? Kita datangi, kita pernah ghibah sama si fulan, kita datangi ke fulan, ya fulan, aku pernah menghibahmu bahwa kamu seperti ini, maafkan aku. Itu syaratnya. Kalau enggak kayak gitu, cuman kita orang istighfar atau aku minta maaf ya, enggak disebutkan, enggak. Itu menurut pendapat yang sahih. Tapi ahlana daripada kalangan Sadah Alawiyyin mengambil pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Maliki yang mengatakan apa? Min annahu la yajib at-tafsil ma'a talabil ibra. Tidak wajib kita orang merincikan, ya aku ini tadi ngomongin kamu ini jelek, kamu ini gini, kamu ini hitam, kamu ini berindil, kamu ini komplit. Tidak perlu tafsil, udah kita minta maaf aja. Cukup. Itu menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ini dipakai pendapat oleh para ulama dari kalangan Habaib. Karena apa? Karena di sini sebutkan di dalam hadis bahwa disebutkan satu ulama, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan apa? La tu'dhihi marratain. Kamu jangan nyakiti dia 2 kali. Udah kamu ngomongin di luar, kamu omongin di hadapannya dia. Ya, aku pernah ngomongin kamu seperti ini, kamu ini jelek, kamu ini. Ini sama aja menyakitin lagi. Tidak usah diomongin. Ya, cukup kita minta maaf. Iya. Kalau kita nggak mampu seperti itu, orangnya jaraknya jauh, rumahnya luar kota dan kita nggak sempat ke sana untuk minta istighfar, nggak bisa telepon, nggak ada kontaknya, gimana? Istighfar lahu.
istighfari untuk dia. Mohon ampunkan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Istilahnya kita doakan. Kita doakan dia. Ya. In balagtahu ba'da nadam wal istighfar lahu lam yatur. Kalau sudah sampaikan itu, kok datang itu orang, kita sudah nyesal, kita sudah istighfari, kita sudah benar-benar tobatlah dari ghibah tadi, kok ketemu, maka itulah ya itu gak apa-apa. Li khabar itu tadi, idza qaba ahadukum akhahu falyastaghfir lahu fa innaha kafaratun lahu. Kalau ada orang yang ghibah di antara satu sama lain, di antara kalian, maka apa? Mohonkanlah ampun kepada orang yang kalian ghibahi, karena itu adalah kafarah, penebus dosa ghibah. Iya, caranya diistighfari. Nah, ini lagi ada Imam Sya'rani. Ini Masya Allah ini disebutkan oleh Imam Sya'rani, yang bagi liman ya'lam min nafsi anna alaihi linnas buqan min al-mal wal ghar wa ta'adzar ridahum. Selayaknya bagi kita yang ngerasa ada hak-hak manusia pernah kita hak-hak orang lain pernah kita celakai, daripada kehormatannya ataupun hartanya, dan kita ada udzur untuk minta ridho, minta permintaan maaf kepadanya, apa? Ayakra ma'ahudur, kita baca dengan hadirkan hati apa? Surat Al-Ikhlas, baca surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas isnatai asyar marrah, 12 kali. Wal muawwidatain marrah, dan muawwidatain satu kali. Qul a'udzu birabbil falaq satu kali, qul a'udzu birabbin nas satu kali, kullalailah setiap malam. Wa yahdi sawabuhunna, dan kita hadiahkan doa tadi bacaan qul wallahu 3 kali 12 kali, dan muawwidatain tadi kita hadiahkan untuk orang yang pernah kita zalimi atau kita rusak kehormatannya, ya, supaya dicatat ke catatan amalan kebaikan orang tersebut. Bacaan kita tadi ini. Wa kaifiyatul ihda. Nah, ini tata caranya kita memberikan hadiahnya gimana nih? Ayyakul. Kita habis baca itu semua, kita baca gini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi. Wa azabani wa utsibani ma'alama qara'tuh waj'alhu fi sahaif man lahu alayya tabi'ah min ibadik min malin wa gharab. Saya ulangi, habis baca qul wallahu 12 kali dan muawwidatain satu kali. Apa bacanya? Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa utibani ala ma tarakuhu waj'alhu fi sahaifi man lahu alayya tabi'ah min ibadika min malin wa gharad. Jelas ya? Nanti bisa direkam atau kita bisa tuliskan, kita kirim ke grup. Wa'lam, dan ketahuilah annahu la yushtarat fit taubah at-talaffuz bil istighfar. Kita taubat ini tidak perlu astaghfirullahaladzim, tidak. Secara umum pendapat ulama mengatakan tidak perlu pakai talaffuz bil istighfar. Tapi sebagian ulama ada mengatakan, karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, dan hendaknya kalian beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan kalian dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadul lil awwalil hadis. Menurut pendapat tadi tidak perlu istighfar, ada satu hadis. Apa itu hadisnya? Dalil ini yang berpendapat nggak perlu pakai istighfar, cukup penyesalan dan syarat-syarat tadi disebutkan. Apa itu hadisnya? Ma'alimallahu ta'ala min abdin nadamah ala dhanbin illa ghafara lahu qabla an yastaghfir minhu. Apa-apa yang Allah telah ketahui dari seorang hamba daripada penyesalannya akan perbuatan dosa, kecuali Allah telah ampuni dosa tersebut
sebelum dia mengucapkan istighfar. Cukup penyesalan itu. Wala yushtarat aidan mufaraqatu makanil maksiat. Dan ada lagi syaratnya, kita nggak perlu mufaraqah makanil maksiat. Nggak perlu, oh ini kita harus pindah, hijrah ke tempat lain, nggak perlu. Ini khilafan. Menurut sebagian ulama lagi yang mengatakan syaratnya wajib. Kalau memang memungkinkan. Oh ini kalau kita tinggal di sini, kita pasti bakal pindah, bakal berbuat maksiat lagi di sini. Ini baru pindah. Tapi kalau enggak, la yushtarat, tidak disyaratkan untuk pindah tempat atau hijrah ke tempat lain. Wakala, dan begitu juga la yushtarat tajdidut taubah kullama dzakara al-maksiyah. Mengulangi taubat setiap kita ingat akan maksiat yang telah kita lakukan, tidak disyaratkan. Kecuali apa? Kecuali kalau kita ketika mengingat dosa-dosa yang kita lakukan ada rasa taladzat dan ada rasa senang ketika mengingatnya. Wah ini baru tobat lagi, tajdid, diperbaharui tobatnya. Kalau kita lagi ingat-ingat dosa kita yang pernah kita lakukan, terus kita senang, kita bangga atau taladzat, merasa nikmat, maka kita disyaratkan untuk tajdidut taubah seperti itu. Ya, kemudian Masya Allah. Kemudian di sini waqtuli fa fit taubat nusuk. Hal tukaffir as-sayyi'at wa tubaddiluha bil hasanat. Nah, sekarang ada khilaf lagi dalam masalah apakah taubat nasuha ini bisa menggugurkan semua dosa-dosa dan menggantikan dulu dosa-dosa yang kita lakukan ini diganti di catatan sebagai amalan kebaikan. Khilaf nih. Wakila dikatakan sebagian ulama, ya ayatu wasyakhas thumma la ya'ud ila zaman kama la ya'udul laban. Bisa, tapi dengan apa? Dengan tobatnya seseorang, kemudian dia setelah tobat tidak akan kembali lagi dalam perbuatan dosa tersebut, seperti tidak kembalinya air susu ke putingnya tadi. Wakila ya cuma arba'atu asya. Syaratnya ada 4. Bisa? Syaratnya ada 4. Apa itu? Al-istighfar bil lisan. Kalau kita mau benar-benar tobat kita ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan diganti di catatan yang tadinya perbuatan dosa jadi amalan kebaikan. Itu pertama istighfar bil lisan wal iqla' bil abdan, menjauhkan yakni mencabut daripada perbuatan dosa dengan badan kita. Kemudian wa idmar tarkil aud bil jinan, dan meniatkan benar-benar ingin kembalinya kita dalam perbuatan tersebut di dalam hati. Kita benar-benar azam niatkan untuk tidak kembali. Itu yang ketiga syaratnya. Kemudian wa muhajarah si'ul khalal. Yang keempat syaratnya menghajar. Menghajar ini apa? Menjauhkan diri atau tidak mendekati, tidak mengajak bergaul teman-teman yang bisa menjerumuskan kita ke perbuatan dosa. Itu syaratnya 4. Iya, syaratnya 4. Wakila, ada lagi yang mengatakan ini banyak nih. Apa itu? Alamatuha salasah. Syaratnya 3. Qillatul ta'am, sedikit makan. Waqillatul kalam, sedikit ngomong. Waqillatul manam, sedikit tidur. Wakila, ada lagi yang mendapat alamatuha, tanda-tandanya seperti tadi itu, mukhalafatul hawa, selalu melawan hawa nafsunya, wa kasratul buka, dan memperbanyak nangis, wa mukabatatul ju' wal dhama, dan menggembleng diri kita dengan cara membiasakan diri dalam lapar dan haus, melawan atau menggenjot hawa nafsu kita, menindas hawa nafsu kita dengan rasa lapar dan haus. Thumma innal akhbar wal asar al waridah fi taubah katsirah. Dan ketahuilah bahwa hadis-hadis dan riwayat-riwayat, pendapat-pendapat ulama, kalam-kalam ulama salihin ini tentang taubat banyak banget.
Ya, minha diantaranya ma akhrajahu al-Asfahani, yang diriwayatkan dari Imam Asfahani annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tabal abd min dhunubihi, apabila seorang hamba tobat daripada dosanya, ansallahu hafidhathu dhunubahu, maka Allah membuat lupa hafidhah. Hafidhah ini pencatat, malaikat mencatat dosanya, dibikin lupa sama Allah daripada dosa yang telah diperbuat orang tadi, kalau dia benar-benar tobat ya. Wa an kadzalika jiwarahu wa ma'alamahu, dan Allah bikin lupa atau Allah lupakan tempat dia berbuat maksiat, yakni muka bumi, yang tanah yang dia pijat atau tempat yang dia buat maksiat, ini dilupakan, dihilangkan, dihapus daripada gambaran kehidupan kita nanti di akhirat. Soalnya nanti di akhirat kita orang ini kayak melihat masa hidup kita orang, kita pernah gini, dibukakan semua ala ru'usil malaik, di seluruh hadapan makhluk semuanya. Nah, kalau kita benar-benar tobat, yang tadinya kita berbuat maksiat di tempat ini dihapus sama Allah, rekamannya dihapus. Ya, hatta yalqallahu yaumal qiyamah wa laisa alaihi syahid minallah, sehingga nanti dia menghadap Allah di hari kiamat tidak ada kesaksian daripada dia pernah berbuat dosa, dihilangkan semua bukti-buktinya sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar tobat. Wa haka, dan diriwayatkan annahu kana fi Bani Israil, ini ada riwayat di dalam Bani Israil ada seorang anak muda, ya, dia ini ketika usia 20 tahun taat sama Allah Subhanahu wa taala. 20 tahunnya lagi berbuat dosa. 40 tahun, 20 tahun taat, 20 tahun dosa. Tsumma innahu nadhara fil mir'ah. Kemudian setelah usia 40 tahun dia ngaca, lihat di kaca tadi ada uban. Fi lihyatihi, di jenggotnya. Fasa'ahu dzalik, dia merasa nyesal di situ. Kemudian dia berkata apa? Ilahi, ata'tuka isrina sana, wahai Tuhanku, aku telah berbuat taat kepadamu 20 tahun. Tsumma asaituka isrina sana, dan aku telah berbuat dosa kepadamu 20 tahun juga. Fa in raja'tu ilaika taqbalani, apakah kalau aku balik kembali kepadamu, aku tobat kepadamu, kamu akan menerimaku? Fasami angka ilan yaqulun. Akhirnya orang itu tadi, anak muda tadi, mendengar ada suatu suara berkata apa? Wala yara syakhsuhu, dan tidak kelihatan bentuknya. Jadi suaranya kok apa itu? Ahbabtana fa ahbabna. Engkau mencintai kami, maka kami mencintaimu. Taraktana fa tarakna. Engkau meninggalkan kami, dan kami akan meninggalkanmu. Kata suara tadi, asaitana fa ahmalna, engkau berbuat maksiat kepada kami diamkan. Fa in raja'ta ilaina, apabila kamu ini kembali kepada kami, kepada Allah dengan taubat, faqabalna, maka kami akan terima taubat. Akhirnya itu orang taubat, benar-benar taubat. Kemudian di dalam kalimat hadis yang terakhir, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Ini top sudah, ini ujung sudah ini. Innaka, sesungguhnya apabila kalian, dalam hadis qudsi ini, lau ataitani bi qurabil ardh, seandainya engkau menghadapku nanti dengan seluruh qurabil ardh, seluruh muka bumi ini. Apa itu? Khataya, dosa-dosamu. Kalian nanti bertemu di hari kiamat membawa dosa-dosamu yang banyaknya seukuran bumi ini. Tsumma laqaitani, yakni menghadapmu, yakni bukan di hari kiamat, yakni benar-benar taubat setelah itu. Kemudian kamu menemuiku nanti di hari kiamat setelah kamu bertobat dalam keadaan la yusyrik bi syai'an, tidak mensekutukanku sama sekali. La ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan menghadapi, yakni aku akan bertemu denganmu nanti di hari kiamat dalam keadaan aku gantikan dosa-dosamu yang sebanyak bumi ini
dengan apa? Dengan ampunan Allah. Wa zahir hadis, dan hadis ini zahirnya apa? Husulul maghfirah lil khataya wa in lam yashab istighfar. Maknanya hadis yang terakhir ini apa? Dapatnya pengampunan dari Allah walaupun kita tidak pakai istighfar. Yang penting kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, diampuni sudah nanti. Mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Tapi di situ lama nih katanya. Tidak mencegah itu bisa terjadi, tapi itu jangan kita berharap semuanya. Ini mungkin kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Yang namanya dosa tetap ada pertanggungjawabannya dan tetap harus dimintai istighfar, pengampunan. Seperti itu. Dan ketahuilah, summa inna hadzal hadis arja hadis fi sunnah al-Imam At-Tirmidzi. Ini hadis yang paling diharap-harapkan, paling apik, paling bagus di dalam hadisnya Imam Tirmidzi, di dalam kitabnya Sahih Imam Tirmidzi, Sunnah Tirmidzi. Wa qala, beliau Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadisnya ini hasan sahih. Derajat hadisnya ini hasan sahih. Ya. Dan di dalam hadis ini dalalah ala si'ah rahmatillah. Di dalam hadis ini adalah dalil tentang luasnya akan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yajuz li ahad. Akan tetapi tidak boleh kita orang ini ngomong apa untuk wes ndak ngurus, yang penting Allah ini Maha Pengampun, wes bablasno maksiat, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Wa innamal ghasab minhu, daripada tujuan hadis ini apa? Untuk kita ini benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu mengingat akan besarnya, akan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir di sini satu riwayat dari Ka'b bin Ahbar. Ya, ini riwayat Masya Allah ini. Auhallahu ta'ala ila Musa. Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan, memfirmankan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, alaitu, yakni alaitu, yakni halaftu, aku bersumpah akan zatku, ala nafsi, kata Allah Subhanahu, qabla an ahlukas samawati wal ard, sebelum aku ciptakan langit-langit dan bumi, wa dunya wal akhirah, dan sebelum aku ciptakan dunia dan akhirat, aku bersumpah wahai Musa, demi zatku, annahu, bahwa sesungguhnya siapa, man lakini wa huwa yashhadu an la ilaha illallah, siapa orang yang nanti bertemu denganku di hari kiamat sedangkan dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selainku, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, shadiqan bi qalbih, benar-benar daripada dalam hatinya, katabtu lahu bara'ah minan nar, aku catat dia selamat dari api neraka, aku catat dia dari pembebasan api neraka. Wa awsaltu malakal maut, dan aku wasiatkan kepada malaikat maut, inda qabdi ruhi, ketika mencabut rohnya, ayyakuna arfaq bihi min walidihi, untuk dengan lemah lembut mencabut roh orang yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti dicabutnya dengan lemah lembut seperti lebih daripada lemah lembutnya kedua orang tua kita. Wa awsaitu munkaran wa nakir, dan aku wasiatkan kepada munkar dan nakir, malaikat munkar dan nakir, dan ini yang menanyakan kita nanti di alam kubur, aku wasiatkan kepada mereka berdua, apa itu? Idza dakhalan alaihi min qabri, apabila dia sudah masuk ke kuburannya, Allah yurawwi'ahu, untuk tidak mentakut-takutinya, wa awsa'alahu fi qabri, dan aku akan buatkan kuburannya dia luas,
Wa unizahu min wahsyah qabri, dan aku akan beri kenyamanan, ketenangan nanti di kesendiriannya di alam kubur. Wala yas'alni yaumal qiyamah an syai' illa a'taitahu iyyahu, dan tidaklah dia ini meminta kepadaku nanti di hari kiamat kecuali aku akan berikan apa yang dia minta. Masya Allah. Ini riwayat akhrajahu Abu Nuaim, ya, di kitab Al-Hullah. Dan dari sini kita tutup dalam kitab hadis Arba'in Al-Imam An-Nawawi dengan membaca akidah Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, yang mana akidah ini sebagai tajdid. Ya, kalau HP ini kayak dicas, iman kita, keyakinan kita, akidah kita dicas, diulang lagi supaya lebih full, supaya lebih baru lagi, jadi baru dengan membaca akidah Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kita baca bareng-bareng. Ya, saya baca satu dan antum semua ngikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indaka wa abra'u ilayka mimma ta'lamu annahu al-batilu indak wa khudh minni jumala wa la tutalibni بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نجمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمين. أيوة. أيوة. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط guru kita, guru besar kita, guru besar Muhammad Bukir Rekmati, guru besar Fatwa Syahiri, tanggal 17 Desember insyaallah malam Senin di Jalan Karim Masjid Al-Fakir baca doa bersama maulid. Mudah-mudahan semua dari beliau tidak sebenarnya amin ya Rabbana اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى رسول الله بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحمد
بالشهر والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله رب العالمين والقبول. Untuk ganti kitabnya nanti insya Allah menyusul. Pindah taklim kitabnya apa? Insya Allah nanti pengumumannya di grup. Allah. Tafadhal aja. Barakallahu.